Selamat malam, izin memperkenalkan diri, saya Haryara Stefano dari jurusan Teknik Pertanian Angkatan 22 dengan NPM 2214071059 mendapatkan tugas dari Bapak Mareli untuk mempresentasikan atau menjelaskan karburator. Baiklah, sebelumnya izin teman-teman saya akan memulai penjelasan saya tentang apa itu karburator dan bagaimana cara kerja karburator. Materi pembahasan saya yaitu karburator. Karburator sendiri juga mempunyai latar belakang yang dimana seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai alat diciptakan untuk mempermudah dan menambah kenyamanan manusia dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan, sebenarnya karbu juga adalah kayak terobosan baru di bidang mesin untuk membantu kenyamanan manusia dalam memenuhi kebutuhannya di kehidupan sehari-hari. Lanjut, satu di antaranya adalah bidang otomotif, di mana dalam penggunaannya diperlukan pengetahuan tentang mesin sehingga dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Karburator merupakan bagian yang penting pada sepeda motor. Karburator berfungsi untuk mencampur bahan bakar dan udara dalam perbandingan yang tertentu, sehingga menjadi gas pembakar yang dibutuhkan oleh mesin motor. Kita kembali lagi, karburator merupakan bagian yang penting pada sepeda motor. Ya, kenapa dibilang seperti itu? Menurut saya karena dari karburator itu adalah seperti tahap awal di mana tempatnya bahan bakar berada. Seperti yang kita tahu, kalau motor ingin berjalan atau mobil itu perlu yang namanya bahan bakar. Nah, apa sih bahan lain yang membantu bahan bakar itu bisa bergerak? Yaitu udara. Udara juga bisa melalui karburator. Hmm, Lanjut, untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna, dibutuhkan perbandingan bensin dan udara dalam pencampuran gas. Menurut teori, adalah 1:15, artinya 1 gram bensin harus dicampurkan dengan 15 gram udara. Apabila perbandingan campurannya lebih dari 1:15, maka biasanya dikatakan campuran miskin. Contohnya 1:18. Apabila perbandingan campurannya kurang dari 1:15, maka dikatakan campurannya kaya. Contoh 1:12. Dalam praktek pada umumnya digunakan campuran kaya. Ini untuk mendapatkan daya mesin yang lebih besar. Sebaliknya, apabila mengendaki bahan bakar yang ekonomis, maka bisa digunakan campuran miskin. Campuran ini istilah gampangnya kalau kita pernah melihat ada motor yang dia digas, lalu dia kayak nembak-nembak suaranya. Nah, itu sebenarnya ada salah satu settingan atau pengaturan yang di sini dibilang orang-orang bengkel itu namanya settingan basah. Lanjut. Pengertian. Karburator adalah komponen yang digunakan oleh mesin pembakaran untuk mengontrol dan mencampur udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Jadi, yang seperti kita tahu sebenarnya yang menarik udara dan bahan bakar itu adalah piston ya. Nah, piston itu menarik, tetapi dia menarik dari yang namanya karburator. Jadi karburator ini adalah seperti tangki kedua setelah kita tempat mengisi bensin. Bisa diartikan seperti itu gampangnya. Metode utama untuk menambahkan bahan bakar ke udara masuk adalah melalui lubang venturi. Lubang venturi apa sih? Nah, lubang venturi itu adalah tempat jalur masuknya dan keluarnya udara. Lanjut, berdasarkan prinsip Bernoulli di sirkuit meteran utama, meskipun berbagai komponen lain juga digunakan untuk menyediakan bahan bakar atau udara ekstra dalam keadaan tertentu. Bahan bakar pada karburator bersifat mudah menguap dan mudah terbakar. Contohnya alkohol, afgas, maupun gasolin petrol, bensin, dan banyak dan bahkan gas minyak cair. Karburator terbuat dari bahan logam paduan alloy, nirkarat, cetak cor, cast seperti aluminium, timah, atau lainnya.
dan merupakan komponen mesin otomotif yang banyak digunakan dalam sehari-hari dalam bidang industri, daya energi, pertambangan, perbengkelan, transportasi, militer, pertanian, pekerjaan, mata pencarian, pendidikan, hiburan, gaya hidup, dan lainnya. Jadi penggunaan karburator sendiri itu sebenarnya tidak hanya di dalam mesin saja ya. Maksudnya bukan mesin kendaraan saja, banyak juga mesin-mesin yang lain menggunakan karburator. Mungkin di mesin lain namanya bukan karburator, tetapi bisa saja memiliki konsep yang sama seperti karburator itu sendiri. Kita artikan juga di sini masih banyak juga seperti kegiatan-kegiatan hidup kita yang menggunakan karburator. Salah satunya di bidang transportasi, militer, pertanian, dan yang lainnya. Prinsip kerja. Prinsip kerja pada karburator itu pada dasarnya karburator bekerja menggunakan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli itu istilah gampangnya prinsip hisapan. Lanjut, semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya. Namun makin tinggi tekanan dinamisnya. Tarikan handle gas pada sepeda motor atau pedal gas pada mobil hanya berfungsi untuk mengatur bukan throttle-nya, besar atau kecilnya. Bukan throttle inilah yang mengendalikan jumlah aliran udara yang bisa masuk ke ruang bakar melewati karburator. Jadi teman-teman, untuk saat kita menggas motor, di situ ada yang namanya throttle. Nah, throttle itu apa? Throttle itu seperti contohnya kita sebut saja dia pintu yang mengendalikan jumlah aliran udara yang masuk ke ruang bakar melewati karburator itu. Lanjut. Penjelasan. Prinsip Bernoulli mengatakan bahwa semakin cepat aliran udara, semakin rendah pula tekanannya. Akibat adanya penurunan tekanan ini, bensin dapat terhisap ke dalam aliran udara. Jadi, karburator menggunakan prinsip Bernoulli untuk mencampurkan bensin ke dalam aliran udara menuju intake manifold. Nah, di sini sebenarnya yang pemicu prinsip Bernoulli itu piston. Karbo itu seperti yang saya katakan tadi itu adalah seperti tempat berkumpulnya antara udara dan juga bahan bakar. Lalu dia ditarik dengan piston yang menyebabkan adanya prinsip Bernoulli. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan yang namanya ada kelebihan dan kekurangan karburator. Kelebihannya, satu, komponennya sederhana dan mudah dibongkar pasang. Ya, seperti yang kita tahu komponennya dari karburator itu sangat mudah dibongkar dan juga dipasang, dan juga masih banyak juga motor-motor yang masih memakainya. Yang kedua, memungkinkan kita untuk mengatur komposisi perbandingan bahan bakar dan udara sesuai kebutuhan mesin yang diinginkan. Nah, ini seperti saya katakan tadi, kita dapat mengatur komposisi bahan bakar dan juga bukan udaranya, yang dimana tadi ada 1:15, 1:18, dan 1:12. Lebih tahan terhadap kualitas bahan bakar yang tidak konsisten. Nah, untuk bahannya tersendiri, ternyata karburator ini cukup kuat untuk menghadapi kualitas bahan bakar yang tidak konsisten. Lebih tahan lama lah istilahnya. Yang keempat, mudah dibersihkan dan dianalisis secara manual jika terjadi gangguan. Nah, untuk membersihkannya juga karburator ini cukup mudah dan dianalisanya secara manual itu lebih gampang jika terjadi gangguan. Tuh, kita pun bisa menganalisanya jika terjadi masalah. Kekurangannya, sulit start saat dingin. Olehnya tersedia tuas cok untuk memudahkan start dingin. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan kenapa kita harus memanaskan motor itu jangan kelamaan gitu loh. Maksudnya jangan jarang memanaskan motor. Kenapa? Takutnya dingin ini menghambat kinerja dari karburator itu. Yang kedua, semprotan bahan bakar tidak stabil meskipun pada RPM konstan. Yang ketiga, sulit untuk dikombinasikan dengan sistem elektronik yang menjadi tren kendaraan masa kini. Ya, seperti yang kita bilang tadi, karburator ini dia memang sederhana, tetapi di balik kesederhanaan itulah yang menjadi penghalang untuk dikomunikasikan dengan sistem elektronik yang menjadi tren kendaraan masa kini. Itu makanya zaman sekarang banyak motor yang sudah menggunakan sistem yang namanya injeksi. Lanjut. Lalu saya menemukan yang namanya perhitungan
Perhitungan apa? Yaitu perhitungan untuk venturi. Venturi tadi itu adalah bukaan jalur udara atau masuknya yang bisa kita atur sendiri dan kita besarkan gitu. Misalkan mesin F1ZR sanggup berputar 12.000 rpm. Kita wakilkan sebagai N dan volume silinder 110 cc sama dengan 0,11 liter. Kita wakilkan sebagai C. Kembali menggunakan rumus yang tadi. Nah, rumusnya itu tadi ada, sebentar. Ya, D sama dengan K akar dikali C kali N. Maaf, sebelumnya seharusnya di sini ada akar ya. Akar, jadi K kali akar dalam kurung C kali N. Nah, kita masukkan, sebelumnya kita jelaskan dulu, D itu menyatakan diameter venturi yang dicari dalam milimeter ya. Berarti D ini adalah seperti lebarnya venturinya. Terus kita masuk ke C. C itu untuk melambangkan volume silinder dalam liter. N menandakan putaran maksimum mesin RPM. K menyatakan ketepatan nilainya 0,65 sampai 0,9 mm. Oke, kita masuk ke soal yang tadi. Kita sudah menemukan apa saja yang diketahui, lalu kita masukkan dengan catatan rumus yang tadi. 0,65 dikali akar dalam kurung 0,11 dikali 12.000 itu ditemukannya 24 mm. Berarti hasil yang didapatkan 24 mm bagi kapasitas 110 cm, 110 cc. Jadi untuk volume silinder yang 110 cc itu didapatkan bukaan venturinya sebesar apa? Sebesar seberapa? 24 mm itu. Jika di Indonesia yang dipatok mentok 116 cc, mestinya venturi bisa lebih besar. GP beda lagi seperti kelas 125 cc dalam kurung 0,125 liter, diameter venturi diizinkan 38. Makanya untuk yang kita ketahui kalau seperti MotoGP dan Asian Road Race Championship berbeda karena mereka mungkin memiliki regulasi mereka sendiri ya. Tuh. Oh ya, saya juga akan menunjukkan yang namanya komponen-komponennya. Kesimpulannya nanti aja. Stop share. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, ini namanya komponen-komponen yang terdapat di karburator. Apa aja sih karburator itu, yang komponen di dalamnya ada apa aja gitu. Ya, yang pertama itu ada kita jarum pelampung ya. Jarum pelampung itu adalah jarum yang berbentuk lancip seperti katup yang menekan sebuah lubang. Lubang yang ditekan adalah lubang penyalur bensin sehingga ketika lubang ini tertekan katup, otomatis suplai bensin akan terhenti. Hal ini bertujuan untuk mengatur volume di dalam ruang pelampung agar tidak berlebihan sehingga campuran yang keluar menuju intake manifold bisa berlangsung normal. Jadi jarum pelampung ini istilahnya dia kayak pencegah antara tangki ke pelampung gitu. Jadi dari tangki itu juga dia tidak masuk semua loh bensinnya ke dalam pelampung gitu. Jadi dia perlu yang namanya pintu masuk. Nah, pintunya apa ya? Pintunya jarum pelampung gitu. Pelampung adalah sebuah komponen yang terbuat dari plastik ringan yang mengambang pada zat cair khususnya bensin. Pelampung akan menggerakkan ujung jarum pelampung agar tertutup. Mekanismenya ketika volume bensin di ruang pelampung sudah meningkat, otomatis pelampung juga semakin naik. Kenaikan pelampung akan menggerakkan jarum pelampung sehingga menutup aliran bensin ini akan membuat suplai bensin terhenti hingga volume bensin di ruang pelampung tidak berkurang. Nah, jarum pelampung yang tadi saya jelaskan tadi itu sangat berkaitan dekat dengan yang namanya pelampung. Kenapa? Jarum itu dipicu oleh adanya pelampung. Pelampung ini dia naik
karena adanya bensin yang ditampung di dalam karburator. Nah, itulah yang membuat dia naik, sehingga ketika dia naik, jarum itu dia menurun ke bawah untuk menutup jalur masuknya lagi gitu. Terus kita ada main jet. Main jet adalah saluran utama dalam karburator motor yang menghubungkan bensin di dalam ruang pelampung ke dalam venturi tengah saluran udara ke intake. Bensin akan tersuplai keluar. Main jet itu ada di nomor 3. Ini ya teman-teman. Needle jet adalah jarum berbentuk tirus dengan ujung lancip. Jarum ini dipakai untuk mengatur volume bensin yang keluar dari main jet. Jarum ini digerakkan oleh skep atau katup gas, di mana gerakan naik turun skep akan menggerakkan needle jet untuk bergerak naik turun. Sesuai dengan bentuknya, gerakan naik turun needle jet akan mempengaruhi besar kecilnya ujung saluran main jet. Nah, needle jet ini yang mana? Needle jet ini yang nomor 4. Nah, ini sebenarnya adalah jarum yang berhubungan langsung dengan gas kita ya, dihubungkan oleh throttle wire, atau bisa kita sering sebut tali gas. Nah, tali gas itu berhubungnya kemana? Ke sini, ke jet needle gitu. Jadi saat kita tarik, kita gas, motor itu akan di dalam karbu katup ini akan terbuka gitu. Skep atau katup gas. Katup gas pada motor bukan berbentuk koin seperti karburator mobil, tapi berbentuk tabung yang bergerak naik turun. Gerakan naik turun ini membuat diameter venturi bervariasi. Itulah sebabnya karburator pada motor masuk ke dalam tipe variable venturi, kecepatan konstan. Saat posisi skep ada di bawah, maka aliran udara akan terhambat, sehingga menyebabkan RPM mesin menjadi rendah. Ketika posisi katup gas ini dinaikkan, maka saluran udara makin membesar sehingga RPM mesin semakin naik. Lalu kita lanjut ke pegas katup gas. Mungkin untuk pegas katup gas tidak terlihatan di gambar komponen ini. Pegas ini terletak di bagian atas karburator, tepat pada tutup pengatur katup gas. Fungsi pegas ini adalah untuk menjaga katup tetap tertutup ketika kita tidak menarik pedal gas dan membalikkan posisi katup ketika kita melakukan deselerasi. Nah, pegas katup gas ini sebenarnya adalah seperti per yang menahan saat kita menggas motor itu kan terasa seperti kayak berlawanan gitu kan, agak keras misalnya. Nah, itu yang mempengaruhi adalah pegas katup gas itu sendiri. Gunanya untuk untuk mengontrol bukaannya. Jadi ketika kita tidak memakai motor itu, dia tidak membuka sepenuhnya, dan itu bertujuan untuk menghemat bahan bakar. Lanjut ada pilot jet. Pilot jet merupakan saluran yang menghubungkan bensin pada ruang pelampung dengan ruang setelah katup gas sebelum intake manifold. Fungsi pilot jet adalah untuk mengalirkan bensin ketika mesin bekerja pada idle RPM. Pilot jet di sini ditunjukkan oleh nomor 6. Nah, ini dia. Nah, jadi idle RPM itu apa sih? Idle RPM itu saat kita seperti menyalakan motor lalu kita starter. Nah, itu sebenarnya idle RPM yang dimana dia stabil saja di situ terus. Nah, ketika kalau itu kita tutup terus, yang ada motornya mati gitu kan. Nah, dia perlu komponen nih yang bisa seperti menahan dia, tetapi saat gas itu turun. Nah, komponen itu apa? Itu komponen yang namanya tadi pilot jet gitu. Air pilot. Saluran ini terletak memanjang dari ruang sebelum katup gas menuju ruang setelah katup gas. Output dari air pilot ini akan menyatu dengan saluran pilot jet, sehingga ketika ada aliran udara yang melewati air jet secara otomatis, bensin akan tercampur di dalam saluran ini dan material yang keluar dari saluran pilot jet setelah katup sudah berbentuk campuran udara bahan bakar. Fungsi air pilot adalah menyuplai udara ketika katup gas tertutup rapat atau saat idle. Nah,
Tadi fungsi air pilot adalah menyuplai udara. Air pilot berarti dia ditunjukkan oleh nomor 11. Sini. Lanjut kita masuk ke choke valve. Komponen ini dipakai untuk memperkecil volume udara yang masuk ke dalam mesin agar hisapan mesin mengangkat bahan bakar. Dengan demikian, campuran bensin dan bahan bakar menjadi kaya. Sistem choke ini bekerja dengan menutup saluran udara yang mengarah ke karburator. Sistem ini dipakai ketika kondisi mesin dingin, di mana banyak bahan bakar yang mengendap di dinding intake dan menyebabkan sedikit bensin yang masuk ke dalam ruang bakar. Lanjut kita ke 10 itu ada mangkuk karburator. Kalau mangkuk karburator mungkin dia tidak diterangkan di sini mana, tapi ditunjuk nih. Nah, mangkuk itu ini nih, dari sini sampai sini, yang dia menampung menampung bahan bakar di bawah sini. Mangkuk ini berfungsi untuk menampung bensin yang akan disuplai ke venturi. Selain itu, mangkuk ini juga dijadikan cover pelindung komponen karbu seperti pelampung dan main jet. Mangkuk karbu diharuskan bisa menampung bensin tanpa bocor dengan tekanan yang stabil. Lalu ada sekrup penyetel. Nah, ada 2 buah sekrup penyetel pada karburator. Yang pertama, sekrup pengatur udara pilot jet. Ini dipakai untuk menentukan jumlah udara yang masuk saat idle tanpa memakai sistem choke. Sekrup kedua yaitu sekrup gas yang dipakai untuk mengatur idle RPM mesin. Nah, ini nih yang dia di nomor 10 dan juga nomor 19. Nomor 10 itu throttle stop screw. Lalu di nomor 9 dia pilot air screw. Itu. Nah, ini adalah screw baut yang mengatur besar kecil atau jumlah ukuran udara yang masuk. Mungkin cukup untuk komponen-komponen karburatornya. Kita kembali ke PPT-nya. Oke, kesimpulan. Karburator adalah komponen yang sangat penting dari motor bakar. Karburator bisa dianalogikan seperti keran air yang berfungsi untuk menyalurkan udara dan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran. Maksudnya seperti keran air kan, kalau keran air itu dia mendorong kan. Nah, kalau karburator ini nih, dia itu sebagai keran juga, tetapi dia bisa cara kerjanya itu dihisap oleh piston gitu. Di dalam karburator juga ada beberapa komponen mendukung kinerja dari karburator itu sendiri, seperti jarum pelampung, needle jet, katup gas, dan juga sebagainya. Sekiranya untuk penjelasan karburator cukup, mungkin masih banyak kekurangan saya di dalam menjelaskan materi karburator, tetapi intinya karburator adalah komponen awal di mana bahan bakar dan juga udara itu bisa masuk sebelum dia menuju ke piston, seperti itu. Terima kasih untuk Pak Mareli yang sudah memberikan tugas ini. Mohon maaf bila saya menjelaskan materinya kurang tepat. Sekali lagi terima kasih Pak.